Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Bimantara. NIM saya 20103011114. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia laki-laki dan genitalia perempuan. Yang pertama masuk ke genitalia laki-laki. Genitalia laki-laki mempunyai organ produksinya ada bagian eksternal dan bagian internal. Saya akan yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki bagian eksternal. Yang pertama yaitu ada yang pertama itu ada organ penis, ada skrotum, ada testis dan ada epididymis. Masuk yang pertama yaitu penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian yaitu akar atau basis. Bagian ini bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua itu ada batang penis. Yang ketiga ada kepala penis. Kepala penis ini bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Masuk yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasanya disebut dengan testis. Pada skrotum yang terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan untuk mengatur suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Lanjut ke bagian testis. Testis adalah organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Lanjut yang terakhir yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis itu berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Lanjut ke bagian internal. Lanjut ke bagian reproduksi laki-laki bagian internal. Yang pertama itu ada vas deferens. Yang kedua itu fascicula seminalis. Yang ketiga itu ada saluran ejakulasi. Yang keempat itu saluran kemih. Yang kelima ada kelenjar prostat. Yang keenam ada kelenjar bulbortal. Yang pertama yaitu vas deferens. Vas deferens organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih.
Van der Waals berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Lanjut yang kedua yaitu fascicula seminalis. Fascicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Di dekat bagian dasar kandung kemih, organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Lanjut yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah saluran ini terbentuk dari gabungan dari vas deferens dan fascicula seminalis. Lanjut ke saluran yang kemih. Saluran kemih itu adalah organ yang disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lanjut yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang terakhir yaitu kelenjar pulporeteral. Pulporeteral disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang mengizinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Lanjut ke organ reproduksi. Lanjut ke genitalia bagian perempuan. Genitalia bagian perempuan juga hampir sama seperti yang laki-laki, yaitu ada bagian dalam dan bagian luar. Saya akan menjelaskan yang bagian luar dulu. Organ reproduksi wanita bagian luar, yaitu yang pertama itu ada labia, ada mons pubis, yang ketiga ada lubang vagina, yang keempat ada lubang uretra, yang kelima ada klitoris, yang keenam ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Masuk yang pertama yaitu labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukan vagina, yang bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora atau bibir kemaluan kecil tidak berambut. Lanjut ke yang kedua itu mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Lanjutnya ada lubang vagina. Lubang vagina ini adalah merupakan pintu masuk ke vaginanya. Lanjut ke lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Setelah itu ada klitoris. Klitoris yaitu merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Yang terakhir yaitu ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular.
Proton atau kelenjar vestibular, kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan eh, lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Lanjut lanjut ke organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama itu ada vagina, yang kedua itu ada cervix atau leher rahim, yang ketiga yaitu ada rahim atau uterus, yang keempat itu ada ovarium atau indung telur, yang terakhir yaitu saluran saluran telur dan atau tuba falopi. Masuk yang organ pertama itu vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang selanjutnya itu ada cervix atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat menegang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Selanjutnya itu adalah rahim atau uterus, merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya adalah ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Lanjutnya yang terakhir itu adalah saluran telur atau tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim yang mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.